Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sudah menyampaikan materi terkait dengan bagaimana kita bisa memahami capaian pembelajaran. Untuk itu, pada video kali ini, mari kita kembangkan pemahaman kita terkait dengan capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu, gambar yang ada di PPT ini merupakan gambaran proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran. Bapak dan Ibu dapat pertama mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan atau perencanaan pembelajaran. Kedua, mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah. Atau ketiga, menggunakan contoh-contoh yang disediakan. Bapak dan Ibu menentukan pilihan tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing. Dalam platform Merdeka Mengajar, pemerintah menyediakan contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering dikenal sebagai RPP dan modul ajar. Dengan kata lain, setiap pendidik perlu menggunakan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran untuk memandu Bapak dan Ibu mengajar. Akan tetapi, Bapak dan Ibu tidak harus mengembangkannya sendiri. Proses perancangan kegiatan pembelajaran dalam video ini dibuat dengan asumsi bahwa Bapak dan Ibu akan mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran secara mandiri. Jika Bapak dan Ibu akan merumuskan tujuan pembelajaran secara mandiri, pastikan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu rumuskan tersebut memenuhi komponen utama. Komponen utama dalam tujuan pembelajaran: 1. Kompetensi. Kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan, didemonstrasikan oleh peserta didik. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain: secara konkret, kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan? Tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan? Kedua, lingkup materi. Lingkup materi yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan Bapak dan Ibu antara lain: hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam capaian pembelajaran? Selanjutnya, Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu tadi menentukan dua komponen utama, maka ketika akan merumuskan dan merancang tujuan pembelajaran, penting untuk mengkaji taksonomi Bloom sebagaimana telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl 2001. Taksonomi Bloom dinilai lebih relevan untuk konteks belajar saat ini. Anderson dan Krathwohl mengelompokkan kemampuan kognitif menjadi tahapan-tahapan seperti gambar di samping. Hal ini penting Bapak dan Ibu dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai target kompetensinya. Penting ini kita ketahui juga Bapak dan Ibu bahwa taksonomi Bloom ini bukan satu-satunya teori yang dapat Bapak Ibu gunakan ketika merancang tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu juga dapat menggunakan teori lain seperti yang dikembangkan oleh Tiggy dan Weigen, Marzano, dan teori pendekatan lain yang relevan. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya pelajari dan saya bagi. Ya, seperti biasa, bukan untuk bermaksud untuk mengajari, tetapi ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan kompetensi diri kita sebagai pendidik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.